Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang one way ANOVA. Sebelum saya menjelaskan one way ANOVA, saya akan menjelaskan tentang ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance merupakan alat statistik yang digunakan untuk menguji rata-rata dari dua atau lebih populasi berbeda secara signifikan atau tidak, dan menguji apakah dua atau lebih sampel mempunyai varians populasi yang sama atau tidak. Jadi dari pengertian ANOVA sendiri, ini mirip dengan independent sample t-test. Bedanya, jika independent sample t-test itu hanya dua populasi yang berbeda, kalau di ANOVA itu ada dua atau lebih populasi yang berbeda. Nah, di ANOVA sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, one way ANOVA. Yang kedua, two way ANOVA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang one way ANOVA saja. One way ANOVA merupakan alat statistik yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah atau satu jalur. Nah, syarat one way ANOVA. Yang pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua, dalam populasi, varians dari grup-grup tersebut sama. Jadi, variansnya harus sama. Sampel tidak berhubungan satu sama lain atau independen ya. Ada satu variabel dependen numerik, ada satu variabel berkategori. Contoh kasusnya adalah seorang mahasiswa jurusan psikologi ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadiannya, antara lain pragmatis, korelis, sanguinis, melankolis. Nah, di contoh kasus ini ada dua variabel. Yang pertama variabel numerik, yaitu tingkat IQ. Yang kedua, variabel berkategori, yaitu tipe kepribadian. Di dalam tipe kepribadian ini ada 4 kategori, yaitu pragmatis, korelis, sanguinis, melankolis. Jadi kalau kategori di dalam variabel berkategori lebih dari 2, diujinya menggunakan one way ANOVA. Seperti itu. Datanya sebagai berikut. Data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Nah, di sini ada dua variabel, tingkat IQ dan tipe kepribadian. Untuk tipenya itu numerik semua. Nah, untuk value di tipe kepribadian, karena dia merupakan variabel berkategori, jadi ada value-nya. Value-nya 1 sanguinis, 2 melankolis, 3 koleris, 4 pragmatis. Nah, untuk measure-nya, yang tingkat IQ adalah skill, yang tipe kepribadian adalah nominal. Kurang lebih data yang sudah saya inputkan seperti ini. Selanjutnya, setelah menginputkan data, saya akan menganalisis menggunakan SPSS. Caranya, analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, pindahkan tingkat IQ atau variabel numerik ke dependent list. Pindahkan tipe kepribadian atau variabel berkategori ke faktor. Setelah itu, post hoc, diklik, silakan pilih 2K. Setelah itu continue, option diklik, dicentang yang deskriptif dan homogeneity of variance. Continue dan di OK. Nah, setelah dianalisis akan muncul outputnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel.
Nah, setelah kita analisis menggunakan SPSS, kita akan melakukan interpretasi hasil outputnya, hasil output ini. Cara interpretasinya ada 4 uji. Uji yang pertama yaitu variance populasi atau homogeneity of variance. Hipotesisnya adalah H0 keempat varian populasi adalah identik, atau varians populasi tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis adalah sama. Untuk H1-nya, keempat varians populasi adalah tidak identik, atau varians populasi tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis adalah tidak sama. Setelah menentukan hipotesis, kita tuliskan pengambilan keputusannya. Untuk uji varians populasi ini, pengambilan keputusannya hanya berdasarkan probabilitas saja. Syaratnya, H0 diterima jika sig lebih dari 0,5. H0 ditolak jika sig kurang dari 0,5. Nah, nilai signya kita lihat di output. Lihat di output di tabel test of homogeneity of variance. Oke. Di sini sig-nya adalah 0,127. Tuliskan 0,127. Nah, karena nilai sig lebih dari 0,127 itu lebih dari 0,05, maka H0-nya ini ya, H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah karena H0 diterima, jadi bunyi kesimpulannya itu H0-nya. Seperti ini untuk uji populasi, varians populasinya. Nah, ada catatan yang harus diingat, yaitu jika varians berbeda atau tidak sama atau identik atau bisa juga H0 ditolak, maka analisis selanjutnya secara otomatis tidak dapat dilakukan karena syaratnya tidak terpenuhi. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan kalau one way ANOVA syaratnya itu variansnya harus sama. Karena tadi uji varians kita diperoleh kesimpulan variansnya identik atau sama, maka kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji analisis varians atau ANOVA. Kita buat hipotesisnya. H0 yaitu keempat rata-rata populasi adalah identik atau rata-rata populasi tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis adalah sama. H1-nya, keempat rata-rata populasi adalah tidak identik atau rata-rata populasi tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis adalah tidak sama. Setelah itu kita lakukan pengambilan keputusan. Di dalam atau ANOVA ini ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F-hitung dan F-tabel. Syaratnya adalah H0 diterima jika F-hitung kurang dari F-tabel dan H0 ditolak jika F-hitung lebih dari F-tabel. F-hitungnya kita bisa lihat di output tabel ANOVA yaitu 6,502.
6,502. Untuk F tabelnya kita cari terlebih dahulu. Langkahnya transform compute variable. Di sini tulis F tabel. Setelah itu inverse DF. Setelah itu IDFF. Panah. Nah, di tanda tanya pertama dituliskan 0.95. Tanda tanya kedua itu K-1 atau kategori -1. Nah, di kasus ini ada 4 kategori. Ada pragmatis, sanguinis, melankolis, dan koleris. Jadi 4 dikurangi 1, yaitu 3. Nah, untuk tanda tanya terakhir adalah N-K atau banyaknya data dikurangi banyaknya kategori. Banyaknya data adalah 20 dikurangi kategorinya 4. Jadi 16. Setelah itu di OK. Nah, setelah di OK muncul F tabelnya yaitu 3,24. Kita tuliskan 3,24. Nah, karena nilai F hitung itu lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya, karena H0 ditolak, kesimpulannya adalah H1. Nah, jadi kesimpulannya keempat rata-rata populasi adalah tidak identik. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Syaratnya, H0 diterima jika sig lebih dari 0,05. H0 ditolak jika sig kurang dari 0,05. Signifikannya kita lihat di output di tabel ANOVA yaitu 0,004. 0,004. Karena signifikan 0,004 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya sama. Keempat rata-rata populasi adalah tidak identik. Nah, selanjutnya uji yang ketiga yaitu uji one to one atau satu-satu. Jadi kita melihat satu kategori dengan satu kategori. Nah, di sini saya ambil yang pertama yaitu pragmatis dan sanguinis. Kita buat hipotesisnya terlebih dahulu yaitu rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian pragmatis dan sanguinis adalah identik. Untuk H1-nya, rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian pragmatis dan sanguinis adalah tidak identik. Setelah itu kita lakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas saja. Syaratnya sama yaitu H0 diterima jika signifikan lebih dari 0,05. H0 ditolak jika signifikan kurang dari 0,05. Signifikannya kita lihat di output di tabel yang post hoc. Nah, ini tabel post hoc. Kita akan melihat yang pragmatis dan sanguinis. Nah, teman-teman bisa melihat yang sebelah kanannya sini dulu, yaitu pragmatis dan sanguinis. Sebelah kirinya, lihat yang paling sebelah kiri, yaitu pragmatis, dan sebelah kanannya adalah sanguinis. Ini ya. Setelah itu kita tarik sampai di kolom signifikan. Nah, jadi signifikannya adalah ini 0,273. Kalau teman-teman mau cari sanguinis terlebih dahulu baru pragmatis itu juga sama.
Misalnya ini sanguinis. Setelah itu kita cari kanannya pragmatis. Setelah itu kita tarik di kolom signifikan. Signifikannya adalah 0,273 sama. Jadi ini atau sanguinis pragmatis ya. Signifikannya 0,273. 0,273 itu lebih dari 0,05 ya. Jadi karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe kepribadian pragmatis dan sanguinis identik. Selanjutnya ada pragmatis dan melankolis atau melankolis dan pragmatis. Hipotesisnya, rata-rata tingkat IQ mahasiswa berkepribadian pragmatis dan melankolis adalah identik, dan H1-nya rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian pragmatis dan melankolis adalah tidak identik. Pengambilan keputusannya sama, menggunakan probabilitas. Nilai signya kita lihatnya juga sama. Pragmatis dan melankolis yaitu 0,004. Dia itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah tidak identik ya. Yang ketiga itu ada pragmatis dan koleris atau koleris dan pragmatis. Hipotesisnya, rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe pragmatis dan koleris adalah identik. Rata-rata tingkat IQ berdasarkan kepribadian pragmatis dan koleris adalah tidak identik. Nah, selanjutnya kita pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Syaratnya sama. Untuk nilai signifikannya pragmatis dan korelis atau korelis dan pragmatis itu 0,921. 0,921, di mana 0,921 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah identik. Selanjutnya ada sanguinis melankolis atau melankolis sanguinis. Hipotesisnya H0 rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian sanguinis dan melankolis adalah identik. H1 rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe kepribadian sanguinis dan melankolis adalah tidak identik. Pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Syaratnya sama. Signifikannya kita lihat di output. Sanguinis dan melankolis 0,165. 0,165 yaitu lebih besar karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Itu artinya identik. Yang kelima ada sanguinis koleris atau koleris sanguinis. Hipotesisnya,
H0 rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe sanguinis dan koleris adalah identik. H1 rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe sanguinis dan koleris adalah tidak identik. Pengambilan keputusannya sama berdasarkan probabilitas dan syaratnya juga sama. Sekarang kita lihat nilai signya di output. Sanguinis dan koleris atau koleris dan sanguinis itu 0,602. Itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah identik. Nah, yang keenam ada melankolis dan koleris atau koleris dan melankolis. Hipotesisnya H0 rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe melankolis dan koleris adalah identik. H1 rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe melankolis dan koleris adalah tidak identik. Selanjutnya pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas, syaratnya sama. Sekarang kita lihat outputnya, nilai sig melankolis dan koleris, yaitu 0,015, di mana 0,015 itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah tidak identik. Nah, itu untuk uji yang post hoc ada 6 uji. Itu bergantung dengan banyaknya kategori yang kita miliki. Jadi kalau di kasus saya itu ada 6 uji, karena untuk kebalikannya itu juga sama hasilnya. Selanjutnya ada uji yang keempat itu ada uji homogeneous subset. Lihatnya di homogeneous subset. Nah, untuk homogeneous subset ini kita uji sesuai banyaknya subset yang ada di output. Nah, kita lihat dulu subset yang ada di output kita. Subset yang ada di output kita itu ada 2 subset 1 dan subset 2. Di subset 1 itu anggotanya ada pragmatis, ini ya, pragmatis, koleris, dan sanguinis. Sedangkan di subset 2 ada sanguinis dan melankolis. Berarti kita di uji homogeneous subset itu ada 2 uji. Ada uji subset 1 dan uji subset 2. Oke, kita buat dulu.
subset 1. Hipotesisnya adalah rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian sesuai itu ya, subset 1 ada pragmatis, koleris, dan sanguinis. Tipe kepribadian. Untuk H1-nya adalah tidak sama. Jadi H0-nya rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis adalah sama atau identik. Rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe kepribadian pragmatis, koleris, sanguinis adalah tidak sama atau tidak identik. Pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan probabilitas. Kita lihat nilai signifikannya di output di tabel homogeneous subset, yaitu di subset 1 ya, yaitu 0,273. 0,273. Di mana 0,273 ini adalah lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, rata-rata tingkat IQ mahasiswa adalah sama atau identik. Nah, sekarang yang kedua, karena ada 2 subset, yaitu yang kedua, subset 2 itu subset 2. Nah, di subset 2 ada anggotanya apa saja? Ada sanguinis dan melankolis. Sanguinis dan melankolis ya. Jadi H0-nya rata-rata tingkat IQ berdasarkan tipe sanguinis dan melankolis adalah sama. H1-nya rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe sanguinis dan melankolis adalah tidak sama. Pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Syaratnya sama, signifikannya kita lihat di output. Di output di subset 2 yaitu 0,165. 0,165. Di mana 0,165 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata tingkat IQ mahasiswa berdasarkan tipe kepribadian sanguinis dan melankolis adalah sama atau identik. Nah, itu penjelasan tentang one way ANOVA. Tambahan lagi, untuk yang homogeneous subset, kalau misal di satu subset ini salah satunya
antara satu atau dua itu hanya mengandung satu anggota saja, itu tidak usah diuji. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan tentang one way ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.